Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jejak Jeneng Kabupaten Indramayu. Inilah keberadaan makom yang konon beredar dari masyarakat. Ada dua makom, memang benar adanya, sahabat-sahabat. Dan inilah makom tersebut. Dan kalau kita lihat dari fisik makom ini masih utuh, sedangkan menurut cerita itu sudah ratusan tahun. Dan kalau kita lihat sekelilingnya ini sepertinya tempat air, sahabat-sahabat, tempat tergenangnya air. Menurut saya makom ini bukan makomnya orang biasa, sahabat-sahabat. Dan lihat makom yang sebelahnya juga ditumbuhi rumput-rumput yang tinggi-tinggi, karena jelas ini nggak ada yang merawat, karena nggak tahu siapa makom siapa, zuriyahnya juga tidak tahu, karena masyarakat setempat juga ya tidak tahu. Ketika ditanya makomnya siapa, nggak tahu. Sampai yang punya pekarangan juga, dari neneknya, dari kakeknya, ya itu nggak tahu. Tahu juga katanya dan katanya. Sahabat-sahabat Jejak Jeneng Kabupaten Indramayu, kalau saya melihat ini dari energi yang luar biasa, sahabat-sahabat, sangat terasa sekali energinya, kuat sekali, menandakan bahwa beliau adalah orang yang berilmu, sahabat-sahabat. Dan juga saya melihat banyak sosok-sosok penjaga, dari mulai sekitar 3 meter 4 meter dari makom itu ada yang sedang berdiri di daerah situ, ya. Terus mengelilingi, ini seperti lingkaran, sahabat-sahabat, seperti lingkaran yang melingkar, seperti lingkaran yang melingkar. Ada cahaya putih, juga ada sosok-sosok yang selalu menjaga keberadaan makom beliau. Subhanallah, menurut saya ini adalah makomnya orang yang dimuliakan oleh Allah, sahabat-sahabat. Nanti kita akan telisik siapakah sebenarnya beliau, dari mana, dan bagaimana ceritanya, asal usulnya bisa sampai ada makom di sini. Apakah karena tidak ada keluarga, atau memang dulunya di sini tempat apa? Nanti kita telisik. Ikuti terus video kami Jejak Jeneng Kabupaten Indramayu, mencari info tentang keberadaan makom-makom waliullah. Semoga informasi yang kami dapat bisa menjadi acuan untuk kita, agar nanti kita bisa merawat makom orang yang mulia ini. Nanti kita sama-sama dari sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum melakukan penyisikan, kami melaksanakan doa bersama terlebih dahulu untuk mendoakan sahibul makom, dan supaya dimudahkan untuk mendapatkan informasi pada saat melaksanakan penyisikan. Setelah kami berdoa bersama, alhamdulillah sedikit mendapatkan informasi dari hasil penyisikan kami mengenai tentang makom siapakah yang ada di pekarangan, sebuah pekarangan milik warga, yang masyarakat juga masih tahu siapa makom tersebut, makom siapa, aslinya dari mana, masyarakat juga tidak tahu. Dan setelah kami melakukan penyelidikan,
bahwa makom tersebut adalah makom orang yang soleh, yang alim, bahkan bisa jadi wali. Dari sebuah penasaran, dari melihat sebuah keberadaan makom yang berada tengah-tengah pekarangan, di tempat yang banyak tergenang air, tapi masih utuh dalam usia udah lebih dari 100 tahun. Timbul sebuah penasaran dari saya, dari tim terkenal, tentang siapa sih sahibul makom tersebut. Saya punya keyakinan bahwa sahibul makom bukan orang sembarangan. Dan setelah melakukan penyelidikan bahwa sahibul makom ternyata benarlah dia adalah bukan orang sembarangan, sahabat-sahabat. Dan mengenai keberadaan siapakah beliau, dari mana, dan turunan dari mana, itu nanti saya akan sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'da. Sahabat-sahabat jejak senang Kabupaten Indramayu yang dirahmati Allah, setelah saya bertanya kepada beliau, ternyata beliau adalah keturunan Sunan Kalijaga. Subhanallah. Kalau ini sebuah kebenaran, subhanallah. Artinya pantas saja dari sebuah makom yang tidak pernah rusak, seolah-olah ada yang menjaga. Nah, terus bagaimana bisanya berada di sini? Menurut beliau, ketika Sunan Kalijaga berdakwah ke wilayah Indramayu yang sekarang adalah di desa Rempatan Wetan, beliau sangat dekat hubungannya dengan Gusti Sinuhun Syarif Hidayatullah. Wallahu alam, ini benar atau tidak, dan ini adalah hasil daripada penyelidikan. Ketika beliau berdakwah di sini, ke wilayah ini, Indramayu, khususnya Rempatan Wetan, beliau dijodohkan dengan abdi dalam keraton Kanjeng Gusti Sinuhun Syarif Hidayatullah untuk menemani dakwah beliau. Dari pernikahan tersebut lahirlah seorang anak yang dinamakan Raden Said. Ketika masa kecil beliau disebut sama masyarakat itu dengan julukan Raden Mas Said. Artinya mungkin dikasih nama tersebut karena beliau adalah anak dari Sunan Kalijaga yang bernama Raden Said. Artinya supaya tidak menghilangkan dari keturunan bahwa beliau adalah putra Sunan Kalijaga. Begitu sahabat-sahabat. Punten Kang Ustaz. Iya. Tujuan beliau itu datang ke sini itu untuk apa, Kang Ustaz? Sahibul Makom. Sahibul Makom itu menurut beliau bercerita bahwa ketika di sini beliau diperintah oleh ayahandanya, karena beliau walaupun putra dari seorang Sunan Kalijaga, ini versi kami, walaupun beliau putra dari seorang Sunan Kalijaga, seorang Sunan yang terkenal, dan juga putra dari seorang adipati di Kerajaan Demak, beliau itu pernikahannya katakanlah selir gitu ya. Jadi tidak mendapatkan hak untuk menjadi mendapatkan warisan atau apa. Jadi beliau diperintah oleh ayahandanya, ketika kalau kamu ingin tahu jati dirimu dan kelak nanti kamu akan dimuliakan oleh seluruh manusia, khususnya yang mengetahui, maka bertapalah. Dan beliau memilih tempat berada di sini. Seperti itu. Beliau menyampaikan bahwa ketika beliau bertapa, beliau sampai di akhir hayatnya, kata beliau, wallahu alam ya, karena ini adalah hasil penyelidikan, bermediasi, berdialog dengan beliau, bahwa beliau
ditemani dengan itu ada 2 makom ya, sebelahnya ada makom itu katanya namanya Ki Candil. Ki Candil. Dan ketika beliau bertapa itu ditemani dengan Ki Candil itu ditemani sampai kata beliau wallahu alam lebih duluan meninggal itu yang menemaninya. Dan posisi beliau pun meninggal itu ketika sedang bertapa. Wallahu alam, entah beliau itu pergi kemana atau wallahu alam. Karena ketika masyarakat setempat itu mengetahui beradaan beliau sedang bertapa itu sudah tidak bernyawa. Artinya sudah tidak ada nafasnya. Makanya beliau dikubur di tempat di mana beliau bertapa. Seperti itu kan. Sahabat-sahabat, jejak nangka rahmatullah. Itulah tadi kilasan tentang beliau. Jadi sama-sama kita rawat, kita jaga. Karena kalau kita melihat dari fisik makom, dan itu menurut saya sungguh luar biasa. Sekali lagi sungguh luar biasa. Dan itu bagi saya bukan orang biasa. Bagi saya bukan orang biasa. Karena dari fisik makom yang berada di tengah pekarangan, tempat air yang bergenang, juga sering datang air besar. Itu posisi makom kata masyarakat setempat tidak pernah berubah, seperti itu saja. Seperti ada yang menjaga. Seperti ada yang menjaga. Seolah-olah makom itu bersamaan dengan air, tapi seolah-olah tidak bareng dengan air, makanya tidak ada perubahan. Dalam posisi letak bata, tidak ada perubahan, tidak ada yang berubah. Sahabat-sahabat sejak rahmatullah. Sekali lagi ini adalah versi kami, versi Jejak Seneng. Barangkali ada versi-versi yang lain, atau ada melihat dengan mata batin yang lain dan menghasilkan informasi yang lainnya. Sama-sama kita melakukan kebatinan, melakukan dialog dengan kebatinan, dan mungkin itu hasil dia, ini hasil saya. Kita jadikan sebuah referensi, kita jadikan sebuah saling tukar pendapat agar tidak terjadi perselisihan. Itu saja dari kami Jejak Seneng Kabupaten Indramayu. Semoga apa yang kami telisik pada sore hari ini membawa manfaat dan berkah, khususnya bagi semua pemirsa dan juga masyarakat di sekitar sini yang dari dulu selalu katanya tidak mengetahui siapakah beliau. Dan hari ini, sore hari ini, Jejak Seneng mengungkapkan hasil daripada dialog kami dengan beliau. Maka hasilnya adalah beliau adalah putranya Sunan Kalijaga. Semoga ini menjadi sebuah awal agar makom tersebut bisa dirawat dan diperbaiki. Kebenaran milik Allah dan kesalahan adalah milik saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.